Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari Senayan, Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2021. Hari ini saya akan memberikan sebuah berita yang mengenai tentang sistem pendidikan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai kerja sama seperti kompetensi. Situasi pandemi ini menjadikan tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Demikian yang dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Tunggal Kemdikbud, Nizam, pada acara Medan International Conference on Energy and Sustainability, Selasa tanggal 27 bulan 10. Saat ini pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi. Bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Tutur Nizam. Pada saat yang bersamaan, lanjut Nizam, tantangan ini juga menjadikan kesempatan bagi semua tantangan bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu membawa mahasiswa dan pelajar menjadi kompeten untuk abad yang ke-21. Keterampilan yang paling penting pada abad ke-21 ialah self-directed learning atau pembelajaran mandiri sebagai outcome dari edukasi. Nizam menjelaskan masa pandemi ini dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajaran mandiri melalui berbagai kelas daring atau webinar yang diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran serta menghadapi permasalahan nyata yang ada. Ia pun menambahkan bahwa situasi ini bukan hanya menjadi tantangan bagi mahasiswa, namun juga para dosen dalam menyampaikan edukasi, di mana para dosen perlu memastikan bahwa mahasiswa memahami materi pembelajaran. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana penyediaan akses internet masih menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah terpencil. Kondisi pandemi COVID-19 juga memaksakan para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Penyesuaian ini diwujudkan melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Ada pun program-program pada masa pandemi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berupa relawan pengendalian COVID-19, Rekron, KKN tematik, mengajar dari rumah atau MDR, dan Permata Sakti. Seluruh program tersebut diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Nizam pun menyampaikan masa pandemi ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari pandemi dan menjadi green nation. Menurutnya, sejak pandemi hadir, lingkungan menjadi lebih bersih akibat berkurangnya emisi gas buang, mengingat terbatas aktivitas masyarakat di luar rumah. Sebut saja dari Humas Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pandemi COVID-19 memaksakan kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing, menjaga jarak fisik untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Jadi, kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus corona di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dan disusul penidaan untuk ujian nasional untuk tahun ini. Tantangan pembelajaran persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah.
Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak tersendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 128 negara, termasuk 60 juta di antaranya adalah negara kita. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaik dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Dan yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk memanfaat teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Relasi guru-guru, murid, orang tua, dan pembelajaran daring yang belum integral. Pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba. Tidak jarang membuat pendidik dan siswa kaget, termasuk orang tua, bahkan semua orang yang berada dalam rumah. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan. Pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 membuat kaget hampir semua lini, dari kabupaten, kota, provinsi, bahkan pusat dunia internasional. Sebagai ujung tombak di level paling bawah suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk membuat keputusan cepat dalam merespon surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan sekolah untuk memberlakukan pembelajaran dari rumah. Sekian, terima kasih atas laporan saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.